Rembang merupakan salah satu kota di Jawa Tengah. Kota ini terletak di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di kota ini terkenal akan pantai utara Jawanya. Rembang terletak di pantai utara Jawa, sehingga Rembang terkenal di daerah pesisir yang memiliki banyak hasil laut. Nah, tentunya di Rembang itu penghasilannya juga terdapat dari hasil laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vanessa Nur Anggieni dari Pendidikan Akuntansi B 2018. Nah, sebelum nonton videonya jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, kali ini saya akan ngapain? Nah, ikutin terus. Kali ini saya itu akan mencari informasi kegiatan apa saja sih yang ada di pabrik pengolahan ikan di salah satu pabrik di Rembang. Kita ketahui Rembang itu merupakan salah satu daerah di pesisir pantai. Nah, dengan terletak daerah Rembang di pesisir pantai berarti hasil lautnya juga banyak ya. Nah, untuk itu saya akan mencari informasi tentang pengolahan hasil laut tersebut. Ikutin saya terus ya. Ini adalah tampilan depan dari pabrik pengolahan ikan tersebut. Ini adalah proses pengolahan ikannya. Di sini ikan atau cumi dipotong-potong. Ketika sudah mendapatkan bahan baku dari supplier, di sini ada pemilahan cumi. Untuk ini juga masih dengan proses pemilihan ikan. Kalau yang tadi cumi, di sini sedang mengolah ikan. Yang satu ada yang membedakan jenis ikannya atau ukurannya, yang satu ada yang menimbang, ada bagian menimbang, ada yang bagian memilih, dan ini ada yang bagian mengemasnya. Nah, itu adalah proses pengemasan dan Waalaikumsalam. Boleh kenalan dengan Bapak siapa? Dengan Pak Anto. Oh, dengan Pak Anto ya. Di sini saya Vanessa Nur Anggieni dari Pendidikan Akuntansi B ingin mencari informasi tentang pengolahan hasil ikan di sini. Nah, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Silakan bersedia. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini, apa saja yang diproduksi di perusahaan ini? Semua hasil ini Pak, hasil laut, ikan, cumi, tenang, semua hasil laut kita proses di sini, kita produksi. Untuk bahan bakunya itu apa saja ya? Bahan baku ya kerang, cumi, ikan, semua lah kita produksi Pak. Kemudian dapat bahan baku itu dari mana? Kita ada supplier yang mengirim bahan baku ke sini. Nah, jadi supplier itu nanti dari laut, dari hasil laut langsung baru kirim ke sini ke pabrik kita. Lalu bagaimana saja sih proses produksinya atau pengolahan ikan tersebut itu diolah diapakan saja? Tergantung pesanan Mbak. Macam sekarang kita proses cumi, ada yang kita kering, macam diiris-iris kayak cincin, terus kita ada yang kupas kulitnya, terus kayak macam yang berkutat juga ada yang kita kupas, ikan juga macam kayak kita potong kepala juga ada, pokoknya banyak lah, banyak item tergantung permintaan. Lalu apa hasil produksi itu dikirimnya kemana atau dijualnya itu kemana saja? Untuk hasil produksi kita ini sampai Cina, Vietnam, kadang kalau lokalan juga Jakarta, banyak sering juga ekspor lah, rata-rata ekspor.
ya. Berapa itu kira-kira dalam sebulan mampu menjual berapa? Alhamdulillah untuk 1 bulannya kita bisa tembus 100 ton lah. 100 ton itu 5 feet lah, 5 feet besar kayak gitu, 40 feet. Lumayan banyak ya. Alhamdulillah. Kemudian di sini tentunya itu ada beberapa pegawai. Nah, apakah di perusahaan ini ada pegawai tetapnya juga? Untuk sistem karyawan di sini kita bikin borongan. Jadi rata-rata semua lah untuk produksi ikan-ikan kayak gitu kan borongan semua lah sistemnya. Jadi mekanisme pembayarannya untuk pegawai borongan gimana? Untuk mekanisme tergantung perjanjian kita juga bersama karyawan. Kita pakai untuk yang di sini 2 minggu baru kita bayar sesuai hasil borongan dia, hasil kerja mereka, baru kita bayar semua. Kan pasti dalam usaha itu punya aset. Nah, gedung pabrik ini sendiri, pabrik yang dimiliki perusahaan ini tuh milik sendiri apa sewa ya? Kalau untuk pabriknya kita masih sewa, jadi masih sewa ini. Kita kerjasama lah sama pihak pabrik, jadi kita cuma sewa aja di sini. Tapi perusahaan ini juga punya gedung kantor tidak? Kalau untuk kantor kita ada, udah ada lah untuk kantor. Masalahnya kita kan ekspor, jadi untuk adminnya atau apa kan tetap butuh kantor sendiri kayak gitu. Kan untuk kegiatan ekspor atau pengangkutan barang dari ke supply ke customer itu kan tentunya butuh kendaraan atau butuh alat transportasi. Nah, untuk apakah di perusahaan ini juga punya kendaraan untuk inventaris atau apa? Untuk inventaris kita ada semua udah ya, macam pickup terbuka, terus termo ada semua kita di sini. Dan setiap proses produksi, setiap proses keluar masuknya barang atau proses transaksi itu tentunya itu ada pencatatannya. Nah, dalam perusahaan ini apakah juga dibuat laporan keuangan? Kita untuk laporan keuangan itu sudah ada, Mbak. Jadi memang sudah sistemnya sudah terorganisasi lah. Ada marketingnya, ada pengurus keuangannya, kalau kerja di lapangan juga ada, jadi sudah ada semua Mbak. Berarti sudah ada sistem pencatatannya sendiri, ya ada orang-orangnya sendiri. Iya, sudah ada semua di sini. Ya, terima kasih, itu saja yang saya tanyakan Bapak untuk informasinya. Alhamdulillah sudah cukup buat saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah saya mencari informasi dari narasumber di pabrik pengolahan ikan tersebut, kesimpulannya adalah saya mencari kesimpulan untuk biaya produksinya itu ada biaya tetap. Biaya tetap perusahaan ini itu adalah adanya sewa dari pabrik tersebut. Nah, untuk biaya variabelnya tentunya itu adalah biaya tenaga kerja atau biaya upah borongan. Nah, untuk biaya overhead pabriknya itu sendiri itu ada biaya penyusutan mesin atau penyusutan peralatan. Terus kemudian untuk biaya overhead pabriknya itu juga ada biaya seperti mandor yang tidak selalu ada di situ atau tidak berkaitan langsung tentang proses produksinya, itu termasuk biaya overhead pabrik. Nah, kemudian aset yang dimiliki perusahaan ini itu setelah cari informasi ternyata perusahaan ini itu mempunyai Perusahaan ini ternyata mempunyai gedung kantor sendiri. Kemudian tentu saja kendaraan untuk alat transportasi untuk pengiriman barang atau apapun itu. Kemudian yang terakhir dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam proses
produksi atau proses transaksi yang dilakukan di perusahaan ini itu selalu dicatat dalam akuntansi. Nah, akuntansi ini berarti dapat berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, proses pencatatan tersebut dilakukan oleh admin keuangan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari keseluruhan itu bahwa akuntansi itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sengaja, kita juga sudah melakukan akuntansi, tapi kita tidak sadar bahwa itu termasuk dalam akuntansi. Dalam perhitungan biaya produksi itu juga termasuk akuntansi. Nah, itu adalah konten saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Tunggu konten saya selanjutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.